Baik, karena Bapaknya nggak ada, untuk kelompok yang lain ada mau presentasi juga, silakan. Karena ini udah oh, Mekar angkat tangan, silakan Baik, kelompoknya. izin untuk melakukan presentasi kelompok saya. Kebetulan hasil dari pameran yang saya buat dengan kelompok itu berbentuk video. Izin untuk share screen teman-teman semua. Iya. Baik teman-teman semua, ini merupakan hasil dari pameran yang telah saya dan teman kelompok saya buat dalam bentuk video. Baik, itu merupakan video pameran yang saya buat. Izin untuk melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Baik, ini merupakan saya akan melakukan presentasi mengenai pameran akhir perkuliahan yang dimana yang dilakukan di SD Negeri 1 Kaliuntu. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Niwayan Anisarianti, yang kedua ada Nima Desinta Swastini, dan yang ketiga ada Leputu Mekarulandari. Baik, sebelumnya observasi dilakukan yaitu di SD Negeri 1 Kaliuntu dengan sasaran kelas yaitu kelas 5B yang mana jumlah siswanya yaitu sebanyak 13 siswa. Pertama, observasi perkembangan peserta didik yang dilakukan yaitu perkembangan fisiologis, yang mana perkembangan fisiologis merupakan perkembangan fisik yang dialami oleh peserta didik, meliputi tinggi badan, berat badan, dan mampu menggunakan bagian tubuh dengan baik. Yang kedua ada kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk memahami materi, bertanya, menjawab soal, dan mengembangkan kreativitas. Pada gaya belajar, yaitu gaya belajar peserta didik meliputi audio, visual, dan kinestetik.
Selanjutnya yaitu ada bahasa. Bahasa dapat menggunakan pada kegiatan aspek bahasa, peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik selama kegiatan pembelajaran. Lalu ada aspek sosio-emosional yang mana berkaitan dengan kondisi sosial dan emosional peserta didik saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan berinteraksi dengan teman. Berikut merupakan hasil profiling peserta didik kelas 5B SD Negeri 1 Kaliuntu. Perkembangan fisiologis ditemukan bahwa sekitar 54% siswanya itu memiliki fisik yang sangat kurus, yang mana 15%-nya itu memiliki fisik yang kurus, 23%-nya yang itu termasuk obesitas, dan 8%-nya itu termasuk ideal. Lalu pada perkembangan kognitif ditemukan bahwa 85% peserta didiknya berdasarkan diagram menyatakan bahwa peserta didik memiliki perkembangan kognitif yang cukup baik serta dapat menggunakan bagian tubuh yang sesuai. Lalu ada gaya belajar yang mana ditemukan bahwa 36% siswanya yaitu memiliki gaya belajar audio, 82%-nya visual, dan 12%-nya kinestetik. Lalu ada perkembangan bahasa, ditemukan 90% kemampuan bahasa peserta didik termasuk kategori sangat baik, namun ada beberapa peserta didik yang masih sulit untuk menyampaikan hal-hal secara lisan pada kegiatan presentasi di kegiatan pembelajaran. Lalu sosial emosional ditemui 80%-nya kemampuan sosial emosional peserta didik termasuk kategori baik. Namun ada beberapa peserta didik yang belum dapat mematuhi peraturan dengan baik dan beberapa peserta didik sulit untuk diatur saat kegiatan pembelajaran. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adapun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk identitas sekolah yaitu dilakukan di SD Negeri 1 Kaliuntu di kelas 5B dengan di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran kelima fokus pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Adapun kompetensi dasar pada bahasa Indonesia yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan seperti ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Membuat surat undangan seperti ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain sebagainya dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Yang kedua ada IPA, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Pada SPDP, memahami karya seni rupa daerah dan membuat karya seni rupa daerah. Terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan contoh surat undangan, siswa mampu mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan dengan baik. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menerapkan penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan perubahan benda pada S, siswa dapat membuktikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan LKPD, siswa dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dengan benar. Yang kelima, melalui penayangan video karya seni daerah, siswa mampu memahami motif karya seni rupa daerah dengan baik. Yang keenam, melalui penayangan video pembelajaran, siswa mampu menganalisis motif karya seni rupa berbagai daerah di Indonesia dengan tepat. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik terdapat cover, petunjuk pengerjaan, lembar langkah-langkah kegiatan, seperti kegiatan 1, kegiatan 2, dan soal-soal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk Anissa Rianti, dipersilahkan untuk melakukan presentasi kelompoknya. Baik, terima kasih Ulan atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sinta yang dimana yaitu bahan ajar. Nah, bahan ajar yang disajikan yaitu pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan pada pembelajaran 5 yang mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Nah, yang pertama yaitu mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik surat undangan. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh surat setengah resmi. Sedangkan pada mata pelajaran IPA yaitu disajikan materi tentang perubahan wujud benda, serta yang terakhir yaitu menyajikan materi tentang seni rupa daerah. Nah, media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan media video pembelajaran. Nah, di sini juga menyajikan materi tentang batik daerah di pesisir pantai. Nah, berikut disajikan dokumentasi mengenai hasil kerja LKPD dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh siswa. Adapun hal yang dipelajari, yang pertama yaitu sebagai mahasiswa PPG dapat mengetahui peran sebagai pembimbing yang dapat membangun motivasi belajar peserta didik. Kemudian dengan mengetahui karakteristik peserta didik, maka mahasiswa PPG dapat merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Peserta didik dapat bertanggung jawab dan saling menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dilatih untuk dapat menyelesaikan masalah dan melatih berpikir kritis. Serta kegiatan asesmen dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik dan akan dievaluasi sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya. Nah, adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dapat dilihat pada slide. Baik, terima kasih untuk Anissa Rianti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun lainnya. Terima kasih.